Bentar dong, ini kan ada si Yandi. Ini udah ada tulisan recordnya belum? Udah ada. Oke, yuk ulang yuk. Ayam KBA. Banyak. Yuk mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan, mohon maaf, bentar. Iya. TV drama gagal. Bukan. Mulai. Ih, nah banget orang asalnya ngikirnya. Asa di Bali. Apalagi ini. Yandi kedengelar. Spill atuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Salam sejahtera semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan subsistem output. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Janita Apriani, SEMSM, sebagai dosen pengampu MK Sistem Informasi MSDM. Dan tidak lupa kepada rekan-rekan yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelum masuk ke presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Santana Silain dari manajemen 19I, yang kedua Muhammad Farhan Jaki Kamal dari manajemen 19I, yang ketiga saya sendiri Fitra Sutrisno dari MN 19I, yang keempat ada Dwiki Abastian dari MN 19I, yang kelima ada Riyandi Rahman Hidayatullah dari MN 19I, yang keenam ada Salsa Putri dari MN 19I, dan yang terakhir ada Andini Putri dari MN 19G. Pemaparan yang pertama, pemateri pertama saya akan persilakan kepada saudara Santana Silain. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih sebelumnya kepada Fitra. Di sini saya akan menjelaskan subsistem output. Subsistem output atau yang disebut dengan keluaran yaitu hasil dan suatu proses baik berupa data maupun berbentuk informasi yang telah diolah. Hasil dari energi yang diolah dan diklarifikasikan menjadi keluaran yang berguna dan sisa pembuangan. Keluaran dapat merupakan masukan atau input untuk subsistem. Subsistem output sangat dibutuhkan di perusahaan karena dengan menggunakan subsistem output, perusahaan akan menghasilkan proses produksi yang lebih cepat, akurat, dan tepat waktu. Di mana hal tersebut karena sistem ini menggunakan teknologi komputer sebagai alat prosesnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andin. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model sistem. Maaf, salah. Kelewat ya? Benar. Benar. Tentang model sistem informasi keuangan. Seperti sistem informasi fungsional lainnya, subsistem output berisi berbagai jenis perangkat lunak yang mengubah isi database menjadi informasi. Yang pertama, subsistem peramalan keuangan. Subsistem peramalan keuangan akan memprediksi dan memberikan proyeksi terhadap kondisi keuangan di masa yang akan datang, memberikan gambaran dan penyusunan perencanaan strategis perusahaan.
Yang kedua, subsistem manajemen dana. Subsistem ini berhubungan dengan pengaturan arus kas perusahaan. Subsistem manajemen dana mengatur arus kas perusahaan dalam kondisi yang seimbang, positif. Dan yang terakhir, subsistem pengendalian keuangan. Subsistem pengendalian keuangan merupakan sistem pengendalian yang mengawasi dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan keuangan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Subsistem pengendalian keuangan menghasilkan informasi yang menunjukkan penggunaan dana perusahaan. Informasi tersebut bisa dibandingkan anggaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, Baik akan untuk dilanjutkan materi selanjutnya yaitu subsistem output bisa digunakan oleh perusahaan kecil dan perusahaan besar. Perusahaan memerlukan data yang bersifat real dari setiap tingkat manajemennya. Data tersebut disusun dan dikelola dalam sebuah sistem informasi. Salah satu sistem informasi terpenting pada perusahaan adalah mengenai sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi SDM meliputi 6 subsistem output. Antara lain yang pertama, subsistem perencanaan kerja merupakan informasi yang dibutuhkan oleh manajer atas untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang. Informasi ini meliputi informasi untuk analisis perputaran tenaga kerja, anggaran biaya tenaga kerja, dan perencanaan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua, subsistem perekrutan. Subsistem perekrutan merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengadaan tenaga kerja secara eksternal maupun internal. Informasi-informasi ini diantaranya adalah informasi pasar tenaga kerja, penjadwalan wawancara, perekrutan, dan analisis rekrutmen. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Farhan. Ayo Saudara Farhan, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya. Yang ketiga tentang subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem manajemen angkatan kerja merupakan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengelola sumber daya manusia di dalam organisasi. Informasi-informasi ini meliputi informasi pelatihan, penilaian atau evaluasi kerja, evaluasi keahlian, karir, realokasi jabatan, suksesi, dan kedisiplinan. Yang keempat yaitu subsistem tunjangan, yaitu merupakan informasi tentang pengkajian dan kompensasinya yang meliputi kehadiran dan jam kerja, perhitungan gaji dan bonus, analisis kompensasi, dan perencanaan kompensasi. Yang kelima tentang subsistem benefit. Subsistem benefit yaitu meliputi benefit yang diterima oleh karyawan. Benefit berbeda dengan kompensasi. Kompensasi lebih ke intensif yang dihubungkan dengan kinerja karyawannya. Sedangkan benefit lebih ke manfaat tambahan yang diterima karyawan seperti dana pensiun. Yang keenam yaitu tentang subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem ini yaitu tentang informasi-informasi yang berhubungan dengan keluhan-keluhan, kecelakaan selama kerja, kesehatan karyawan, dan lingkungan kerjanya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dwiki.
Baik, Saudara Dwiki, bisa dilanjut. Oke, kesimpulan. Sistem Informasi Sumber Daya Manusia atau HRIS adalah sebuah sistem berbasis komputer yang berfungsi mengatur, menganalisa, dan mengelola sumber daya manusia, sehingga diperoleh informasi yang tepat guna pengambilan keputusan. Dalam kegiatannya, HRIS mengelola dan menjalankan sistem administrasi SDM, mulai dari perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, sampai dengan pemberhentian dan administrasi tunjangan. Sedangkan dalam penerapannya, terdapat model HRIS yang di dalamnya meliputi subsistem input berupa SIA, penelitian SDM, dan intelijen SDM, serta output berupa subsistem perencanaan kerja, perekrutan, manajemen angkatan kerja, tunjangan, benefit, dan pelaporan lingkungan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan atas pemaparan materinya yang telah disampaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh.